Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ceria Squad. Kita nggak Ceria Squad sekarang kita manggilnya. Nah, kita balik lagi di Ibra Ceria. Alhamdulillah. Kita ini dulu dong jargonnya dulu Jargon dong. dulu. Iya, gimana? Mau ceria, cukup nurutin Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kak Urwah, tau gak sih sore ini tuh aku lagi pusing. Tadi teman aku ada yang Nggak curhat. tahu. Oh ya nggak tahu ya. Oh, Oke. ya udah Tahu deh. tadi. Langsung Oh, kita- mau curhat. Mau curhat, Oke. temen aku curhat tadi. Anaknya tuh suka sama Spider-Man tuh. Oke, yang Jadinya- manusia laba-laba itu. Manusia laba-laba. Dia Oke. menganggap dirinya manusia laba-laba. Anaknya padahal baru umur 3 tahun 4 tahun lah. Dia jadi senengnya mau kayak bisa manjat-manjat tembok. Dia berasa jadi Spider-Man. Aduh, kan jadi pusing ya ngasih taunya ya kalau kayak gitu ya. Kan apalagi masih kecil kan takutnya ngeri gitu, Iya, tulangnya kan karena- masih lembek. Iya, tulangnya masih lembek. Iya betul juga sih. Itu juga sih. Cuman gimana ya ngasih taunya kan karena memang nonton di YouTube. Betul. Atau nonton. Kadang-kadang anak kecil kan juga udah walaupun umur ada batasan umur nonton bioskop, mereka juga nonton tuh Spider-Man, Iron Man. Pasti mereka kan bisa konsumsi itu di YouTube. Iya, jadinya kan mereka mengidolakan superhero-nya Betul. itu. Nah, itu Nggak gimana? salah tuh? sih. Siapa yang salah? Tapi coba? nggak tepat Oh, iya. mengidolakannya. Oh Nggak iya. salah. Yang tepat siapa? Mengidolakan siapa kita? Ya bukan yang lain lagi kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul banget. Jadi kita harus memastikan anak-anak kita mempunyai idola baru atau ganti idola. ganti idola. Ganti Kita idola. harus ganti idola. Ganti idola. Betul. Kita mengidolakan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Ah, Alaihi Masya Wasallam. Allah. Nah, ada cerita nggak sih Kak Urwah mengenai kalau misalnya nih yang mengidolakan superhero yang selain Rasulullah lah? Di Ibra sih ada sih ya. Ada ya, sebetulnya salah ada satu episode. Ibra Ha-ha. yang Ibra bilang kalau misalnya kalian itu sebenarnya harus mengidolakan Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah, yaitu sahabat-sahabatnya. Wih. Nah, salah satunya di episode yang menurut saya paling berkesan buat saya, Iya. karena lagunya itu Masya Allah bagus banget, dibikin oleh sang maestro kita, Wih. Kang Hari Budiman. Wah. Nah, insya Allah hadir ya. Iya betul, nanti jadi bintang tamu kita. Betul. Jangan lupa Lagunya nih. itu kayu menjadi pedang Wow. atau ranting menjadi pedang. Nah, jadi dulu ketika perang Badar 313 kaum muslimin menghadapi kaum Quraisy ya, kaum yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat yang bernama Ukasha bin Mihsan. Beliau ini adalah salah satu sahabat dari kalangan muhajirin dan beliau punya cerita yang menarik dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau berujar tentang beberapa hal nanti ketika umatnya di akhirat nanti. Kemudian singkat cerita, ketika Rasulullah SAW bertanya lagi kepada sahabat, apakah kalian ada di antara mereka, gitu ya? Apakah kalian ada di antara mereka? Ya. Dan siapa yang bersedia ada di antara mereka? Ukasha bin Mihsan bilang duluan, aku ya Rasulullah. Kemudian para sahabat yang lain nggak terima kan, karena Rasulullah saat itu mengkisahkan tentang sekelompok kaum muslimin yang memang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk masuk surganya. Kemudian sahabat yang lain, aku juga ya Rasulullah. Oh, pada rebutan. Rasulullah bilang apa? Engkau telah didahului Ukasha. Wow. Ukasha bin Mihsan. Nah, singkat cerita di perang Badar. Jadi perang yang salah satu perang yang fenomenal bagi kaum muslimin. Ukasha bin Mihsan itu dalam peperangan berkecamuk gitu. Kemudian pedangnya hilang gitu ya. Kemudian beliau langsung menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, senjataku hilang. Aku harus terus berjuang untuk keperluan kaum muslimin. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada Ukasha sebuah ranting atau sebuah kayu kecil. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kayu itu menjadi pedang. Wih, padahal tadinya dari ranting tuh. Ranting itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Keren banget. Di perang Badar itu banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW, ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, tentara malaikat. Nah, salah satunya itu Allah Kayu jadikan menjadi pedang. ranting yang diberikan Rasulullah kepada Ukasha bin Mihsan menjadi pedang. Dan pedang itu pula terus dipakai oleh Ukasha
bin Mihsan untuk perang-perang selanjutnya. Namanya tahu nggak? Pedangnya pedang apa? Pedang apa? Oh, tahu nggak Nggak tahu. teman-teman semua? Itu jadi Ada pedang. yang tahu namanya pedangnya Ukasha? Oh, nggak tahu. Pedangnya? Jadi biasa orang-orang dahulu zaman Rasulullah itu menamakan pedangnya. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai pedang-pedang yang dinamai gitu loh. Ada 7 pedang Rasulullah SAW itu dinamai semua. Ada pedang Al-Batta dan masih banyak lagi nama-namanya. Nah, pedang dari Ukasha bin Mihsan ini yang diberikan oleh Rasulullah yang tadi jadi ranting dinamakan pedang Al-Aun. Oh. Ada namanya. Nah, sampai akhirnya itu diberikan kepada Rasulullah dan setelah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pedang Ukasha bin Mihsan terus berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar hingga akhirnya kaum muslimin memperoleh kemenangan. Dan Ukasha bin Mihsan wafatnya tahu kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Wafatnya ketika pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Ukasha bin Mihsan turut serta syahid dalam peperangan melawan kaum Murtadin dengan apa? Dengan pedang yang itu. Pedang yang dari Masya tadinya Allah. ranting ya. Betul. Nggak berubah lagi tuh. Nggak berubah lagi. Masya Nggak berubah Allah. lagi. Kan kirain berubah lagi, ternyata enggak ya. Pas udah meninggal nggak mungkin. Nggak Kan mungkin. kayak di film-film gitu. Itu film apa ya? Iya. Oke, jadi itu sekitar sedikit kisah tentang Ukasha bin Mihsan yang dibahas dalam salah satu episode di Ibra Berkisah. Nah, kemarin juga pas lagi kita ada salah satu tamu guru ya. Kemarin bilang murid-muridnya itu paling seneng lagu Kayu Menjadi Pedang. Jadi kalau itu mereka langsung kayak merasa berwibawa ya kan. Wah. Merasa seakan-akan menjadi Ikut Ukasha. perang. Iya. Langsung abis itu ngambil ranting. Terus kok nggak jadi pedang? Tetap jadi ranting. Iya, mereka tuh sampai excited kayak gitu. Jadi memang lagu-lagu yang dibuat untuk di episode-episode Ibra ini ada maestro di belakangnya. Wah, keren banget nih, nanti bakal kita akan Beliau hadirkan. Apa? merubah Oh, iya. notasi-notasi menjadi lagu yang luar biasa. Masya Allah, ini mungkin apa ya, kalau Urlah selalu bilang kepada beliau, Masya Allah Kang, Allah titipkan anugerah kemampuan untuk ya membuat lagu yang Masya Allah bisa menginspirasi anak-anak. Kemarin kan buktinya anak-anak di SD Al-Ikhlas gitu ya. Betul. Ketika lagi makan kasih kayu menjadi pedang, makannya berhenti. Oh iya. Allahu Akbar gitu. Jadi makan bukan gitu ya? Kayak gitu ceritanya. Jadi beberapa anak-anak yang sekarang kemarin juga ada video ya, anak umur berapa tahun? Yang 3 tahun ya, yang temannya Kak Urwa. Anak 3 tahun Yang udah hafal lagu Membelah Bulan sama Kayu Menjadi Pedang ya? Iya, betul. Iya, Masya Allah. gitu. Di sore yang indah ini gitu ya. Nah, indah banget. Syahdu soalnya lagi Syahdu, mendung alhamdulillah. ya kan, habis hujan Alhamdulillah. kita. Mungkin bintang tamu kita kali ini sangat-sangat apa ya? Spesial. Spesial, Tuh. ya kan? Spesial pakai telur pokoknya ini. Beliau Waduh. ini maestro ya. Wah. Seperti saya sudah bilang tadi, beliau bisa merubah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa merubah ranting kayu menjadi pedang. Beliau ini bisa merubah ya, Apa? suara-suara hujan jadi lagu. Wah. Apa aja bisa dibikin jadi Contohnya lagu. bakyak aja jadi Bakyak lagu. song. Bisa. Iya. Bakyak buat kita cuma dibuat mungkin ke masjid Iya. dan paling suara cetok. Beliau jadi lagu. Nah, bakyak song tuh adalah salah satu ciptaan dari Kang Har. Dipanggil aja. Dipanggil aja bentar Oke. lagi. Oke. Kita panggil Kang Hari Budiman. Halo. Kang Hari di sini deh, di tengah, saya nih. Keren banget deh. Wah. Siap. Salim dulu dong. Jadi semangat soalnya. Kalau denger lagu ini kayak di atas kuda lagi nunggu pertandingan antara Algojo sana sama Algojo sini. Oh. Siap ya. Siap-siap. Kalau aja umat Islam dulu denger lagi ini, Oh iya. Makin semangat. makin semangat. Udah gini. Siap. Itu kaum musyrikin kalau denger lagu ini dari dulu Mundur. langsung Ya. langsung di jiper pasti. Bahasa sekarang jiper.
Nah, Kang Harbut, Yes. panggilannya Kang Harbut Kang nih. Harbut, Wah. ya. Nah, sebelumnya kita mulai nih, kita ajak nih Kang Harbut. Tadi kan kita ada jargon tuh. Yang Jargon mau ceria, cukup nurutin Rasulullah. Ya, kita Ayo, coba Kang. ya Kang Harbut Ikut. bareng-bareng ya bertiga ya. Ajarin ya, ajarin. Oke, siap. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Satu, Satu, dua. dua, tiga. Mau ceria, cukup cukup nurutin Rasulullah. Rasulullah. Yeay. Siap. Nah, Mas Urwa ada yang mau ditanyain nggak sama Kang Harbut? Banyak. Oh, banyak banget Banyak. sebetulnya. Mungkin dari Pertama-tama kita seluruh tim Manara Studio Sangat seluruhnya berterima kasih. sangat berterima kasih kepada Mas Harbut, Kang Harbut Siap. telah membersamai kita di sini. Kayak perpisahan bukan Iya. ya padahal ya. Bukan. Maksudnya apa? Ya alhamdulillah Kang Harbut tuh walaupun sudah ini ya sudah pengalamannya malang melintang, kalau orang bilang udah malang udah melintang gitu. Malang melintang Di di dunia industri musik tanah air apalagi iya, ya. Betul. Kemarin beberapa waktu lalu ketemu teman-teman musisi, misalnya ada Takeda kan. Oh, yang bikin Mas Harbut, yang pasti bagus tadi gitu. Asik. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi murid-muridnya juga banyak katanya. Oh, murid-muridnya. Kita terima kasih banget Mas Harbut bisa terlibat di sini, Kang Harbut terlibat di sini. Mudah-mudahan Sama-sama. karyanya bisa berkah. Amin. Amin buat kita semua. Nah, saya mau nanya dulu deh. Boleh silakan. Nah, Kang Harbut, nah ide-idenya nih lagu-lagunya Ibra kan sebetulnya kalau kita lihat tuh variatif banget ya. Ada yang kadang-kadang kayak tadi tuh semangat banget, terus ada yang sedih, ada yang slow, ada juga tuh yang agak-agak dangdut. Nah, itu inspirasi Emang itu. ada? Belum ada keluar. nanti belum Nanti keluar, belum keluar. Spoiler nih Nah, Kak Faira. ya tapi kan pasti nungguin. Iya. Tuh kan ada kayak Bakiak Song, itu cuma dari Bakiak terus jadi lagu. Nah, itu inspirasinya tuh Kang Harbut berapa lama? Coba mau tahu deh berapa lamanya deh untuk mendapatkan satu lagu. Kalau udah dapet temanya, oh kita mau bikin lagu di episode ini tentang ini, alhamdulillah nggak lama. Malah begitu lagi ngobrol, ini mau bikin ini langsung di kepala ini muter. Waduh. Kalau maestro gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol jadi lagu. Kalau kita ngobrol-ngobrol gak jadi lagu. Bener. Iya. Kalau anak sekarang kan kalau kita lihat nih sebagai musisi gitu banyak syaratnya kan. Apa tuh? Harus alatnya bagus dulu. Oh, Iya. Gitu. Anak lihat Kang Harbut nih jujur. Laptopnya kadang-kadang ada kipas angin. Justru itu seninya. Iya, iya, iya. Udah pernah ketumpahan. Udah pernah ketumpahan kopi ternyata. Jadi dengan alat yang adanya karyanya masya Allah. Belum lagi kalau ke kantor kan, nenteng-nenteng keyboard. Nenteng ya. Waduh. Nenteng pedang. Iya. Pedangnya keyboard. Alatnya itu. Nah, kalau misalnya contohnya kalau misalnya inspirasi dari Bakiak Song, nah ini banyak yang nanya nih yang pas lagu Bakiak Song kan itu bener-bener Kang Harbut bikin pakai Bakiak. Nah, itu tuh gimana, bisa diceritain nggak? Iya, awalnya sih memang mau pakai sampel tapi kok hasilnya nggak asik ya, nggak bebas, nggak natural. Akhirnya aku rekam sendiri, aku pakai Bakiak, aku yang main Bakiaknya. Emang dulu Di lantai langsung. emang dulu ada pemain-pemain Bakiak gitu sih aku. Oh, ada ini ya. Atlet Ada Bakiak. bakat ya, Bakiak. atlet Enggak, kalau Bakiak. kalau 17-an menang dulu dong. kalau di luar kan tap dance. Iya. Oh Sepatu iya ya. iya kayak Nah, yang memang itu belum ya. pernah ada kayaknya ya. Little Snowman ya. Little Snowman tuh. Iya, salah satunya Iya. ada showman ya. Nah, kalau Bakiak kayaknya belum pernah ada. Aku juga tantangan waktu itu sutradaranya Archie kan bilang coba kita yang belum ada, pakai Bakiak lucu deh dan jadi lagu gitu. Cuman dari ngobrol-ngobrol kayak pakai Bakiak lucu langsung jadi lagu. Wah, kita juga ada challenge nih Bakiak Song ngomong-ngomong nih. Sampai tanggal 24 kalian bisa kirimin juga nih Iya. Bakiak Song. Tapi mereka nggak perlu pakai Bakiak sih Kang. Takutnya keserimpet nantinya. Siap. Jadi mereka bisa ikut challenge Bakiak Song. Bakiak itu juga soalnya kayaknya memang udah jarang Iya. ternyata gitu. Aku nyarinya aja waktu itu sampai harus ke pasar, bener pasar yang agak-agak tradisional ya. Online nggak ada. Mungkin jarang deh. Jarang. Jadi juga kita kalau bisa sekalian ngingetin lagi ada nih Bakiak gitu untuk generasi sekarang gitu. Oh, iya, biar Belum tentu anak-anak sekarang biar tahu tahu, nih Bakiak. kan? Tahu. Sehat loh pakai Bakiak. Kalau di Oh iya. kalau di pesantren wudhu mereka pakai gitu. Bakiak Iya, semua ya, benar. pakai Bakiak semua.
Bang. Siap. Nah Kang, kira-kira nih dari seluruh satu season Ibra itu Kang Harbut bikin berapa lagu sih? Tadinya memang cuma 9 atau 10, akhirnya berkembang jadi 16, bahkan mungkin nanti ada satu lagu yang tambahan baru lagi eksklusif yang untuk tema Lebaran. Wih, ada tema Lebaran. Iya, Masya Allah. Insya Allah pas Lebarannya juga. Pas Lebaran juga Insya Allah kita tayang ya. Tayangnya benar. Insya Allah. Insya Allah. Tuh kok bisa ya? Kok bisa Dan ya? kok bisa ya yang kita pikirkan nih anak-anak muda zaman sekarang nih kok bisa mengemas lagu Siroh ya. Nah, kalau lagu sih biasa Benar. gitu. Tapi kita kemas Kang Harbut bisa mengemas nilai-nilai sirah nabawiyah, nilai-nilai perjuangan Rasulullah itu dalam sebuah lagu, nilai-nilai akhlak Rasulullah kan, ada lagu antri, ada lagu Amanah, ya. doa, Amanah. amanah, itu kan tentang apa ya, tentang akhlak Rasulullah. Kok bisa sih dibikin lagu yang bagus dan keren gitu. Nah, ada yang berkesan nggak sih dengan itu semua? Sebetulnya basicnya tuh saya sendiri memang alhamdulillah berterima kasih sekali dengan Manara ini karena Terima kasih. Saya jadi langsung terharu nih. ya maksudnya ada medianya gitu. Oh, Cuma dari dulu pingin punya suatu Karya. karya gitu yang bisa juga menjadi atau bukan membantu tapi menginformasikan, entah itu dari apa siroh segala macam, ya syukur-syukur jadi siar gitu ya. syiar ya. Nah, ya jadi seenggaknya bukan cuma dunia nih, Ya. jadi akhirat juga Wah. gitu. Nah, kesampaian sekarang alhamdulillah. Nah, terus kalau mengenai apa bagaimananya ya kayaknya dimudahkan sih. Dan memang kebetulan memang aku juga karena suka pertama memang harus suka ya. Suka membuat lagu jadi cepat ngerti, terus ditambah juga dengan ketertarikan yang begitu dalam, dengan passion yang pingin nih punya misi bikin suatu lagu juga yang disukai, pinginnya malah dari anak-anak juga nih. Oke. Kalau dewasa sih Ya biasa lah. biasa, dari anak-anak bisa menyukai juga jadi informasi Iya. sampean di sini. Jadi Gitu. kemarin ini Kang, ada salah satu kiriman dari teman kita. Hmm. Dia punya anak umurnya 3 tahun ya? belum genap 3 tahun mungkin. Hmm. Ya. Terus juga pelafalannya masih R jadi L gitu, tapi beliau kasih ke kita video anaknya gitu ya, menyanyikan lagu Bulan Terbelah, Kayu Menjadi Pedang. Iya, gitu. benar. Insya Allah. Mudah-mudahan itu sih sesuatu yang berbeda ya. Kok bisa gitu lagunya bisa dimakan sama anak-anak kecil gitu. Betul. Ya, alhamdulillah memang kalau universalnya lagu atau anggukan universal biasanya kan nadanya enak gitu kan, basicnya gitu, nadanya enak, terus liriknya mudah gitu, Mudah dipahami. nah tinggal diramunya aja. Tapi memang tujuannya sih kalau saya pribadi, gimana caranya yang saya buat itu nyampe gitu, Oh, vibrasinya nyampe, pesannya sampai vibrasinya juga sampai. vibrasinya nyampe. Benar. Jadi kayak anggukan universal gitu. Kalau mau disebut enak, mungkin kalau anak umur segitu nggak bisa dia ngomong wah enak nih, Nggak bisa. merdu nih, nggak bisa denger. Nggak bisa. Tapi jujur mereka. Nah dia begitu dia mengikuti berarti dia ada yang Berhasil. nyampe. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Aku mau nanya lagi dong. Nanya, silakan. sebelum Kamu dari tadi kan kita Soalnya gue ngomong- pengen nanya mulu jadi. Sebelum tadi kan kita udah ngomongin ya Kang Harbut ini di Ibra, tapi pengen tahu dong Kang Harbut. Nah, sepak terjang Kang Harbut di dunia musik sebelum di Ibra. Wah, sepak terjang nih. Bukan bola ya, sepak Bukan. bola. Mentang-mentang kita lagi Piala Dunia nih sepak bola jadinya nih. Siap. Gimana nih Kang Harbut? Kalau boleh cerita. Iya, dari kecil memang menyukai musik. Terus ada suatu masa di mungkin pas sekitar kelas 4 SD itu aku ngerasa aku kalau menyanyikan sesuatu tuh berubah sekitar tuh kayak film gitu. Oh, gitu. oke. Jadi kayaknya
aku jadi lebih ngerasa apa ya, lebih berasa aja gitu, berasa Feel-nya jadi lebih dapat dan akhirnya dicoba direkam gitu secara bodoh. Kalau zaman dulu belum ada handphone segala macam, recording, jadi ingatan aja yang dilatih dari ingatan dilatih, misalnya refrainnya dulu, terus verse-nya dulu, apanya dulu, pokoknya dari potongan-potongan itu jadi kayak puzzle gitu. Akhirnya jadi sebuah lagu utuh gitu. Tapi memang dulu latihannya tuh, kalau aku bikin lagu tuh latihannya di refrainnya, buat refrain. Karena refrainnya itu rata-rata orang menyanyikan lagu refrainnya kan. Iya, diulang-ulang itu dulu refrainnya. sampai enak nggak ya? Ternyata dengerin ke orang suka, enak gitu. Ya udah, akhirnya terus-menerus kayak gitu. Kalau secara profesionalnya nih terjun di dunia musik udah berapa lama nih Kang? Kalau itu kayaknya lumayan banyak sih. Wis. lumayan lama. Maksudnya itu bisa mengartikan tua juga sih. Dari umur berapa? Kalau gitu dari umur berapa? Tapi guys, Kang Harbut usianya sih nggak tua-tua banget sih menurut Mas. Tapi dia paling keren loh di Manara ini, menurut orang yang paling keren nih. Setiap hari tuh nuansanya beda, bajunya juga kece, terus sepatunya ganti-ganti. Dan kalau ditanya, Kang Harbut sepatu ganti-ganti, ini wah biar nanti dihisapnya aman. dulu punya hobi gitu, ngoleksi, tapi akhirnya suka ntar kalau ditanya atau dihisap, wah udah kemana aja nih sepatu. Akhirnya kalau ke masjid aku pakai. Alhamdulillah. Bukan pakai ke dalam masjid ya. Menuju ke masjid ya. Itu teman-teman, kalau teman-teman koleksi sneakers nggak apa-apa, tapi pakai ke masjid. Amin, insya Allah. Iya kan Kang? Jadi kita belajar banyak dari Kang Harbut di sini, insya Allah. Ya, kalau misalnya ditanya profesionalnya itu, aku bikin pertama lagu jadi arranger, komposer dan arranger di album Dinada, album pertama tahun 94. Oh. Aku masih umur 2 tahun. Kang Harbut udah bikin lagu Kang Harbut, bikin udah bikin lagu buat Dinada. Oh, jadi Dinada pertama tahun 94 ya. Iya, itu alhamdulillah waktu itu jadi si Denanya dengan lagu itu jadi artis MTV terbaik Asia. Dari lagu Kang Harbut yang itu bikin. dari siap, Masya Allah. Jadi penyemangat lah dari situ. Terus ya macam-macam lah. Ada bikin macamnya, dari sempet bikin Elemen itu juga. sempet bikin Cool Colors, Elemen. Cool Terus Colors Tanggal. bareng itu dong Pak Kiai. Pak Kiai Surya. Surya Saputra. Jadi Papa Surya. reuni lagi tuh. Reuni lagi. Terakhir kalau bikin grup di GAC. Oh, GAC. Oh, GAC Kang Harbut juga. Iya, album pertama, terus album keduanya aku ada suatu aku ganti suasana, aku pengen belajar sesuatu, aku ke tempat lain jadi nggak bisa jadi produser mereka. Barusan aja GAC terkenal ya. Di Manara nggak bikin grup nih? Insya Allah nanti ya. Ada Manara Band. Pokoknya sih kalau di Manara ya itu aku senengnya timnya seru-seru. Alhamdulillah ada Urwa, Faira, ada teman-teman lain banyak, juga tim dari, karena ada audio, ada juga kita bikin animasi kan, animasi, juga cerita, skrip, tim kreatif, wah seru pokoknya. Nah, Kang, kan di sini kan kalau kita lihat animasi Ibra ya, itu alhamdulillahnya kita menemukan suasana audio yang berbeda dari animasi series ya di YouTube orang Indonesia gitu, yang dibikinan Indonesia gitu. Ada treatment khusus nggak sih memang jadi standar tim audio dan timnya Kang Harbut di produksi audio di sini? Iya. Tim audio untuk Ibra memang berproses ya. Kita pengen jadi semakin baik gitu. Kita lagi ngejalanin ke bentuk Dolby Atmos. Cuma memang di YouTube kan formatnya masih stereo.
Tapi berbeda pasti dengan kalau kita dengan teknik Dolby Atmos dengan tidak tuh tetap Beda. hasilnya berbeda gitu. Nuansanya beda. Jadi kayak Iya, ada kiri kanan, belakang. ada gitu. Iya. Kalau misalnya Dolby Atmos bener sampai ke atas. Ini kita mirip di dulu. Kita mohon doanya juga bahwa kita bisa rajin terus belajarnya, Amin. berkembang terus. Berkembang terus. Masya Kita Allah. minum dulu kali Siap. nih. Makasih. Awas. Dari tadi ngomong kasihan. Nih jangan lupa nih, ini sekalian nih ada yang nanya nih, merchandise Ibra bisa COD nggak? Aduh, kebetulan Bisa. belum bisa COD kalau. Bisa kalau COD deket Kemang sih. Iya benar. Kalau dekat Dekat kantor Kemang. kita, insya Allah Tapi kita kalau antar. kaos kita masih sistem PO. Nah, kalian bisa WhatsApp ke admin kita di 0813 7700 4191 atau cek di kaosnya, link bio guys. Instagram Ibra. Nah, itu langsung diklik aja. Anak gue mau tuh. Iya. Kalau gua Kang tenang. Harbut sih jangankan satu kaos, satu lusin kita kirim. Keren soalnya ini Bagus. bisa pasangan Kang Harbut. Iya. Kita ada yang dewasanya juga. Oke. Kapal, Oh, jadi mau kapal. banget. jalan-jalan ke luar negeri pakai kaos Ibra gitu. Wis. Biar Siap. dibawa-bawa sampai ke luar negeri. Nah, kita tantang Kang Harbut nih langsung on the spot bikin lagu. Gimana? Teman-teman juga bisa yang dari studio Ah. bisa ikutan nyanyi ya. Dan lagi pula kalau misalnya yang di TikTok atau Instagram kalian mau kasih challenge, boleh juga komentar nih. Apa nih buat Kang Harbut challenge-nya? Oh, kita kok jadi challenge Kang Harbut ya? Ditekan. boleh. Nggak Mau sopan. pakai gitar Kang Harbut? Boleh dengar ini dulu ya, challenge-nya apa dulu? Oh, challenge-nya bikin lagu aja terserah Kang Harbut nih Ya. gitar. Secara on the spot. Oke. Tapi yang nyanyi jangan kita, Pak. Iya. Ya jangan nanti bubar. Ada Mas Ari di kameramen kita, ada Siap. Mbak Wina, ada Mas Desta nih, ada Iya, Budi yang nyanyi lagu Pradita. Ibra, theme songnya tuh Oh, yang iya. Ibra. Oh, Itu Wih, Ari. Ari, di belakang Azari kamera. Mufti. Azari Mufti. Ya. Yang kalau misalnya kalian nonton episode pertama Membelah Bulan tuh, itu ada yang ditelepon bapaknya Huhu. Nah, ini suaranya. Oh, nggak boleh dikasih tahu sebenarnya itu. Rahasia. Nanti- Bikin lagu nih, challenge dari Urah gimana? Oh ya, boleh. Bikin lagu tentang hoho. Hmm. Tentang tentang Huhunya. Tentang Huhu. Tuh. Referensinya aja, refnya aja nih. Oh. Wis. Iya. Wis. Lihat dari cara megang gitar udah beda. Beda. Oh, ini mahal yang ini nih. Enggak mahal ini. Oh, nggak mahal. Ide-idenya yang Idenya, terbaik. idenya. Mesin apa ya? Iya. Yuk. Kalau aku yang seperti teman-teman tahu dia anaknya fisiknya besar, terus anaknya agak sok-sok gitu. Iya. Tapi dia di endingnya biasanya dia Jadi baik. mau Belajar. mendengar belajar. Iya. Kalau refrain aja. Refrain aja. Misalnya cuek aja ya. Iya. Ho ho, anaknya besar, dia tak pernah mau mendengar. Tapi saat diberitahu, dia mengerti dan mengikutinya. Beda ya kalau maestro cuma dari ngobrol itu langsung jadi lagu. Kayaknya nanti nggak ada dimasukin aja semenit. deh lagunya. Udah ada semenit. Kita langsung masukin aja pakai Ibra. Ini katanya produser mau langsung dimasukin. Langsung dimasukin lagunya. Oh, bisa ya? Kang, ada pertanyaan lagi, Kang. Ini kan dari sekian banyak lagu Ibra yang Kang Harbut buat nih ya. Pastilah ada, walaupun Kang Harbut kalau ditanya Kang, menurut Kang Harbut lagu Kang Harbut yang paling bagus apa? Semuanya menurut gue bagus sih, wah gitu. Tapi mungkin ada satu yang mungkin cara apa namanya penyampaiannya beda, nuansanya beda, itu apa Kang Harbut? Satu aja. Satu. Sebenarnya bukan semuanya bagus, tapi gua semuanya harus buat bagus. Oh iya. Gitu. Kalau yang salah satu yang kesannya berbeda, salah satunya kayu menjadi pedang. Kayu menjadi pedang. Iya. Di situ juga karena akunya belajar tentang siro dan juga itu kan mujizatnya dari Rasul kan. Iya, mesti terus Alhamdulillah ternyata aku bisa membuat nuansanya dan ternyata juga secara
ada buktinya ternyata anak kecil itu menyukai. Nah itu Masya Allah. itu nggak kebayar tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Oh itu nggak bisa nilai dengan duit itu. Nggak ada. Nggak bisa duit. Alhamdulillah langsung happy ya gitu. Alhamdulillah. Nggak bisa duit kecil maksudnya. Oh ternyata nih ada yang komen request lagu tentang Tokek sama lagu Cinta Ibu. Oh, ini. Nah gimana tuh? Tokek nih agak sulit kan karakternya tuh pelin-pelan. Ketok-ketok. Iya. Oh iya, Ah. ada itu sih Tokeknya. Nah, sambil mikir nih, Langsung nih. Langsung. langsung langsung. lagi. Ada yang request nih Kang Harbut. Terlalu jago sih. Toke itu yang aku ingat ya, dia selalu setiap awal tuh dia toke gitu. Iya. Ya paling ya aku ngambil di situnya kali ya. Iya. Boleh. Toke, dia orangnya plan-plan. Toke, baru dibilang jangan, tapi malah ikutan. Ho. Kira-kira. Tokek tuh selalu pelin-pelan. Abis larang-larang kayak mau berantem sama Hoho, tiba-tiba malah ikutan main game sama makan kacang. Itu bener banget. Keren nggak guys? Wah, tuh katanya, waduh keren tuh komentarnya. Wih. Bukan ngomong lagi kan? Bukan. Mona kali ini. Kalau itu kalau ada dari kamu berarti di brief. Nah, paling nanti kalau misalnya deket-deket akhir kita baru yang Cinta Ibu kali ya, tentang Cinta Ibu. Nah, sekarang masih ngobrol-ngobrol aja nih sama Kang Harbut nih. Kang Harbut kalau misalnya kan udah lama banget di dunia musik. Nah, penghargaan yang Kang Harbut pernah terima nih apa aja nih? Nggak bisa ngitung pasti. Nggak bisa. Ya salah satu yang paling berkesan deh Kang Harbut Di industri kan. di industri musik. Paling berkesan buat Kang Harbut. Berkesan semua. Ya penghargaan ya alhamdulillah pasti berkesan ya. Iya. Ada yang berkesan karena misalnya menghasilkan banyak terjual. Itu kan juga Berkesan. berkesan karena biasanya dapat Piringan apa sih? platinum. Platinum Waktu itu aku gitu. dapat triple platinum Masya Allah. gitu. Malah kalau yang lebih berkesannya jujur sebenarnya kalau itu kan ada suatu nilai lain uang ya, misalnya. Dulu aku berkesan sempet awal-awal belum di pro, malah belum di profesional, bikin lagu tentang lingkungan hidup, aku dapet juara gitu. Padahal bersaingnya sama yang aku waktu itu masih kuliah gitu. Dengan tabungan orang-orang rekamannya udah rekaman gitu. Di recording Di studio gitu. Studio, aku langsung. cuma studi latihan waktu itu. Alhamdulillah juara. Alhamdulillah. Wih. Dari yang kayak gitunya sih yang lebih apa ya, berasa gitu. Emang berbakat berarti. Enggak, kalau aku tuh menganggap diriku tuh ini apa? Asisten kreator. Kreatornya siapa? Kreatornya tuh Allah. Dia asisten doang gua. Iya, ini yang sering kita bilang kalau lagi ngobrol Kang Harbut ya. Kita nurutin bos aja. Iya. Jadi kita cuma dikasih kesempatan, dikasih kemampuan, ya itu karena bos ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Maha ya. bos ya. Maha bos. Ya mudah-mudahan berkah Kang ya. Amin insyaallah. Karya. Kayaknya sih tapi nurun nama Bara nih. Masalahnya Bara di kantor kita nih ada piano ya guys ya. Tuh Bara tuh kalau cuma mencet-mencet doang tuh kayak ada nadanya. Kalau saya yang mencet tuh kayak fals aja gitu pernah kan. ya? Pernah dibawa ke sini Bara nih. Wah, kapan lagi tuh Kang bawa seru. Insyaallah ntar ya. Wah. Itu makanya emang kalau misalnya dibilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya gitu. Ala ilmu nurun. Apa tuh? Ilmu adalah cahaya. Tapi kalau orang Betawi bilang Ini Betawi nih. ilmu nurun dari bapaknya ke anaknya. Berarti saya nggak ada bakat musik dong kalau gitu ya. Tapi aku nggak ada dari orang tuaku sih. Oh tuh, nggak ada. Enggak, anaknya Kang Harbut. Oh, Kayaknya sih ini juga untuk teman-teman kalau yang dengerin atau yang nonton, yang penting kalau menyenangi sesuatu jalanin aja gitu. ditekunin terus Ditekunin ya. aja. Polin ya. Jangan nanggung gitu. Oh, Kalau kata Om Aryo jangan kemarin istiqomah. Ya, Om terus Arya. menerus ya.
terus menerus gitu. Oh nanti ada yang request nih di akhir acara nanti nyanyi lagu Ibra dong. Oh ya gampang, langsung yang buat loh koin lagu Ibra. Ibra ntar ada Ari nyanyi. Ada, nanti juga kita munculin yang nyanyi lagu Ibranya ya. Iya. Wih, Kalian Ari mana Ari? keren. Nanti itu udah pakai batik kan, pas banget kan? Gitu. Nah kalau misalnya apa nih Kang Harbut, harapan-harapan untuk Manara nih, ada nggak sih Kang Harbut sedang bergabung dengan Ibra Manara, ada perubahan nggak di kehidupan pribadi gitu terutama? Ya, memang apa karena meminta ya. Oh itu intinya. Meminta gitu misalnya Pada Allah. di tiap sholat atau doa itu pinginnya didekatkan sama teman-teman yang apa membuat kita semakin baik apa gitu. Ya alhamdulillah sekarang di Manara yang aku rasain sih tenang aja, hidup tuh tenang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang sebenarnya ceria itu ada ininya. Yang pertama cerdas, yang kedua tenang. Tenang. Oh ada ya. Ada ceria itu ada Alhamdulillah. singkatannya. Ibra ceria, cerdas, tenang, sabar, ikhlas, Ikhlas. bahagia. Ini kunci hidup sebenarnya. Iya. Iya. Kita harus Dan cerdas. kuncinya satu lagi. Kita harus tenang. Cukup nurutin Rasulullah. Rasulullah. Itu. Pesan Kang Harbut buat apa ya, musisi-musisi muda yang berkarya di industri musik tanah air terutama gitu, terutama juga buat teman-teman yang apa ya, bikin musik untuk apa ya, untuk konten-konten muslim gitu ya, kan banyak sekarang sholawatan dan lain-lain. Pesannya apa tuh Kang? Ini aja jangan berkarya tuh jangan ada figuranya dulu. Jadi jangan dibingkai itu langsung karena jadi terbatas. Dibebasin, yang penting apa liriknya tuh bermanfaat, mengajak gitu. Liriknya bukan hanya apa deh, hura-hura doang ya. Memang itu godaan sih, godaan apa musisi, godaan komposer tuh apa tentang lirik itu gimana caranya supaya tidak kita menjauh agak tidak milihnya yang nafsu lah gitu. Apalagi kalau sekarang kita dengar lagu-lagu misalnya lagu-lagu barat gitu ya, itu isinya tentang tentang hal-hal yang kurang baik ya, hal-hal yang mengundang hawa nafsu gitu ya. Aku jujurnya memang ada proses dari situ pasti. Karena apa dulu sangat informasi sangat jarang kan tentang ilmu Islam ya. Ilmu Islam tentang bagaimana kita harus apa melakukan sesuatu. Tuntunannya tuh belum seperti sekarang sebenarnya. Iya. Dulu kita belum nurutin Rasulullah kira-kira. Banget. Jadi kalau sekarang kan udah apalagi juga Manara juga nge-explore ya apa semuanya kita kasih tahu yang kita tahu, kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi baik. Amin insyaallah. Itu sih bebasin aja. Tapi tetap jangan cepet puas. Kadang-kadang kan kalau udah bisa sesuatu tuh suka udah gue segini gitu. Kalau aku makanya aku seneng sama angkatan muda yang prestasi gimana. Aku ngelirik, bertanya, tetap sih aku sih gitu. Iya, masya Allah. Jadi kalau biasanya nih ya di culture Manara dalam berkarya gitu ya, alhamdulillah kita udah bareng-bareng berapa bulan ini gitu ya Kang ya. Jadi biasanya Kang Harbut tuh kalau bikin lagu, kalau udah selesai nih, kita bareng-bareng di belakang sambil nongkrong deket taman tuh, deket kolam renang ya. Siap. Kolam renangnya Nurdin tuh. Sekarang nggak jadi kolam ikan, karena udah diisi ikan mujair sama nila. Jadi ketika kita apa ya mendengarkan karyanya Kang Harbut, dan Kang Harbut juga ngajak teman-teman yang muda-muda nih, yuk kita dengerin lagu-lagu ini baru nih gitu ya. Akhirnya Kang Harbut nanya ke anak-anak yang lebih muda semua. Padahal sih kalau dibilang keilmuannya jauh gitu ya. Gimana menurut lu Des? Gimana menurut lu Ri? Gitu kan? Yes. Tapi alhamdulillah suasana itu kekeluargaan itu menyenangkan ya kan? Alhamdulillah. Ini sih memang bareng. Kalau sekarang kan ceritanya eranya era collab gitu ya. Tapi maksudnya collabnya kita
yang apa ya, yang bermanfaat itu yang asik. Ya. Dengar-dengar memang musik-musik kita sudah kolaborasi juga dengan Sony ya. Alhamdulillah OST-nya Ibra volume 1 itu nanti akan rilis tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember 2022 kita rilis OST-nya Ibra, album OST-nya. Ibra. Wow, Masya Allah. jangan lupa kalian dengerin ya. Di seluruh platform ya. Digital platform ya. Masya Allah. Wah, keren banget deh pokoknya nih. Keren banget. Jadi syiarnya kalau kita mikirnya tuh bukan lagunya semakin tersebar, tapi syiarnya semakin tersebar. Amin. Betul, karena setiap lagunya Ibra itu selalu ada pesan, misalnya amanah, ya kan? Islam itu bersih, ya kan? Itu tuh, padahal tuh Islam itu bersih tuh pas saya pertama kali denger tuh udah joget-joget sendiri tuh. Lagu si Baki Aksong itu kan udah joget-joget sendiri, kayak udah gak sabar nih kapan sih keluarnya. Padahal waktu itu kita masih bulan Juli tuh, kita udah dengernya. Itu Ini kita masih- launching baru. Iya, kita baru launching sampai Udah ini spoiler. boleh nggak ya kita mau setel duluan gitu kan, karena saking wah ini lagunya enak banget nih Ternyata gitu episode kan. 13. Iya. Lama Benar juga. juga. Jadi masih lama. Penyanyinya Ibra mana nih? Kita mau nyanyi bareng-bareng kali. Nah, penyanyi Ibra mana ya? Ada di luar kayaknya nih. Ari Ayo, mana Pak Ari? Ari mana Ari? Iya. Kita nyanyi nih sama mungkin langsung sama penyanyinya OST Ibra. Iya. Tapi sebelum nyanyi yang OST Ibra, mungkin Kang Harbut kan ada tuh tadi satu request lagi lagu Cinta Ibu untuk menciptakan secara langsung lagu mengenai tentang cinta ke ibu. Nah, di luar dari Ibra nih. Kenapa tadi lebih nggak gampang sebenarnya? Karena pasti ibu tuh sosok yang Udah nggak bisa. spesial banget gitu kan. Terlalu banyak kata-kata, nggak Iya. cukup gitu. Iya maksudnya waktunya atau jumlahnya nggak bisa pendek kalau kayak gitu. Oh, gitu. Itu tapi ya, kayaknya karena ada Ari kita nyanyi satu lagu dulu Ri. Boleh. Lagu amanah ya Ri. Boleh. Sini dong, bareng-bareng dong. Lagu Sini, Andri. amanah sama lagu Ibra dong nanti. Mungkin Ari. Oh iya. Iya, nanti pas di akhir acara lagu Ibranya. Sini Bareng-bareng. silakan. Sini Ri. Gimana nih? Minta bangku lagi satu bisa nggak? Enggak usah di sini aja. Oh, di sini berarti Iya. Pak Ira yang ini ya, di Minggir. pinggir. Segimana lupa? Ari kayaknya ini banget, kenyang banget Ri. Oke. 1, 2, 3. Ini belum. Belum. Salah dong. Ini cerita tentang amanah. Jujur teguhnya Rasul sebelum menjadi nabi. Saat berjual beli seseorang berjanji akan membayar tapi dia terlupa. Setelah 3 hari orang itu kembali ke tempat yang sama dan ternyata Rasulullah masih di sana menunggunya seperti janji yang pernah diucapkannya. Bayangkan menunggu 3 hari diam di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah, pantaslah dia disebut Al-Amin. Nah, karena udah kedatangan sama Mas Ari ini sebagai guide kalau misalnya untuk voice cast kita nyanyi. Oh. Jadi waktu itu Kang Harbut sama Mas Ari dulu nih buat bikin guide-nya mereka nyanyi. Dan nyanyi juga tim songnya Ibra ya. Ya. OST-nya Ibra tuh suaranya Ibra. Boleh dong. Nanti di akhir Oh, nanti di acara akhir. kita kan belum selesai, sebentar lagi. Saya keluar dulu. Boleh. Silakan sih jadi duduk lagi. Gitu. Bagus juga Terima tadi. kasih loh Mas Suaranya Ari. Ari. Bagus juga. Bagus suara. di sini suaranya Dulu bagus. pas gue boleh juga nih. Boleh ya? Boleh. Nah, kalau misalnya tadi tuh inspirasi lagu tuh cepet banget, emang di otak Dilatih. langsung gitu. Itu dilatih Itu gimana gitu kan? atau Bisa emang secepat itu. karena memang Udah tahu izin noter Allah. lagunya. Pasti. Atas izin Allah. Itu Oh, udah jawabannya kayak gitu. Ya udah. itu pasti. Cuma kan pasti ada ikhtiar-ikhtiarnya tuh. Oh, Oh, iya. iya. Itu yang harus kita penuhi. Iya, referensinya dibanyakin. Oh.
Jadi referensinya dibanyakin, terus begitu ngobrol sama orang tentang ada ide gini-gini, kita udah memilah-milah tuh servernya tuh, tek. Udah mapping tuh. Iya, udah di server, mapping. Udah langsung ya. Itu Betul. saking jagonya tuh. Karena kan memang ya, beliau kan komposer kan, ya, jadi informasi yang diterima tuh nggak cuma satu lagu aja, walaupun mungkin ada kecenderungan misalnya suka rock atau suka Kebetulan R&B. banyak suka. banyak suka rock ya. Nggak banyak suka. banyak suka semua lagu. Banyak jenis. banyak jenis. suka jenis lagu. Makanya lagu Ibra kan berbagai jenis. Iya. Kalau Ibra kenapa macem-macem tuh karena memang kalau aku tipe yang kalau membuat album itu menyukai yang lagunya tuh variatif. Karena jadi kalau kita dengerin satu album nggak boring. Oke. Gitu. Kebetulan juga selain temanya macam-macam di Ibra, jadinya dimanfaatkan variasi-variasi. Misalnya kayak kayak menjadi pedang kan semangat. Iya. Gitu. Yang gulat juga Gulat Rukana kayak ya. gimana nuansa suasana duel itu. Iya, iya. Doa meminta hujan. Aduh, Iya. Syahdu banget kan. Jadi kalau itu kan memang gimana caranya begitu di episode itu setelah ada kasusnya, setelah ada kejadian-kejadiannya harus ada solusinya kan. epic. Begitu ada solusinya harus gimana kita buat epic. Harus nyampe juga dan harus epic gitu Betul. ya. Betul. Alhamdulillah nih kayaknya di Indonesia nggak banyak ya kartun atau serial animasi yang pakai lagu. Nggak banyak karena karena kualitas lagunya yang disajikan oleh Ibra itu kalau Urah Rasa sih berbeda sih Kang dengan lagu-lagu yang udah ada gitu ya. Kualitasnya Penuh makna juga. penuh makna juga dan Dan luar anak-anak biasa. Dan anak-anak juga dari lagu itu mereka bisa mendapatkan suatu ilmu. Ya. Betul. Dan karena lagunya itu sebetulnya cerita kan, kayak Amanah itu menceritakan. Jadi kita juga anak-anak berarti ini harus amanah seperti Rasulullah gitu kan. Jadi ada ceritanya gitu kan. Ada ilmu akhlak Iya. dan adab ya. Iya. Iya, Itu betul. penting. Setiap lagu-lagunya. Nah ini kan ada ini Kang Harbut, ada ide Insya Allah Manara Studios mau buat konser Ibra gitu ya. Itu menurut Kang Harbut gimana sebagai komposer di sini? Harus dibuat. Wes, Harus dibuat. Kalau Disney punya musikal Ya, Drama musikal yang misalnya Frozen atau apa mereka buat, pasti Ibra juga akan dikejar ke situ. Ya mudah-mudahan sih kalau bisa tahun 2023 Insya Allah bismillah dengan izin Allah ya Amin. kita bisa bikin drama musikalnya Ibra, ya kan? Ya. Keren sih nanti terus Ibranya pakai sarung lagi gitu kan. Maksudnya otentik banget Kang. Iya. Iya. Otentik banget suasana ke Indonesia. Itu juga kenapa variatif musik dan lagunya juga ngejarnya ke situ sebenarnya. Otentisitas. Gimana kalau kita panggungin seru? Gitu. Gak boring jadi satu lagu ke lagu lain. Iya, tuh kalau memang. slow atau satu tempo yang medium semua pasti ditonton di panggung nggak seru. Makanya ini kita dinamika gitu. Itu sih seru banget sih. Dan keren banget sih kalau misalnya Insya Allah kita bisa buat drama musikal Ibra di tahun 2023 Insya Allah. Nah mungkin kalau misalnya waktu kita nih sebentar lagi nih mau selesai. Nah, Mas Ari udah masuk lagi nih. Mungkin di dekat penghujung acaranya kita nanti akan menyanyikan lagu Ibra, OST-nya Ibra dinyanyikan langsung oleh mereka berdua nih. Yang memang suaranya memang ada di situ kan gitu. Ada suara Kang Harbut juga, kalau misalnya kalian dengar tuh suara Kang Harbut itu ciri khas. Jadi udah ketahuan gitu. Banjir. Agak-agak becek gitu kan. Iya. Rock. Gitu. Mungkin Mas Ari bisa kesini? Mas Ari silakan. Silakan dong, silakan. Rambutnya dikit. Ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita habis itu nyanyi bareng ya teman-teman. sebelum kita pamit undur diri. Iya. Semuanya yang di studio Manara, studio 1 Jangan Manara lupa ikutan. pada ikutan nyanyi. Wes. Ibra, dia baik hatinya dan tidak sombong. Ibra, jujur dipercaya, semua mencintainya.
Sampaikanlah kebenaran dengan senyuman. Ibra, dia baik hatinya dan tidak sombong. Ibra, jujur dipercaya, semua mencintainya. Sampaikanlah kebenaran dengan senyuman. Ibra. Terima kasih semuanya. Sekalian kita undur diri. Iya. Dadah semuanya, terima kasih. Sebelum undur diri. Oh, ada sebelum juga. Ada. Kita kan harus jargon, jangan lupa. Oh, jangan. Siap. Jargonnya. Tahu Mas nggak? Ari, apa kan jargonnya? Siap. Iya. Oke semuanya. Gue ngeliat sambil ngeliat ya. Oh, iya. Lihat sambil lirik. Ari apa kok? Ayo. Oke, Oke, 1, 2, kita 3. 1, 2, 3. Mau ceria, Cukup nurutin Rasulullah.